ayat 23, ayat 15 sampai 30, pasal 15 sampai dengan 30 dengan berikut pembaruan yang dilakukan Yosia. Juga mesbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengibatkan orang Israel berdosa. Mesbah dan bukit pengorbanan itu pun dirubuhkannya dan batu-batunya dipecahkannya, lalu ditimbulkannya halus-halus menjadi abu dan dibakarnya lah yang berhala. Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnya kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana, lalu nyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu dan bakarnya di atas mesbah dan menajiskannya, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh api Allah yang telah menyerukan hal ini. Ayat yang ke-17, ia berkata, apakah tanda keramat yang kulihat ini? Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mesbah Betel ini. Lalu katanya, biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya. Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan, dijauhkan oleh Yosia, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembelih di atas mesbah-mesbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana, dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat menyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku, seperti aku menjauhkan orang Israel, dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem, dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya, bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda. Dalam zamannya itu majulah Firaun Neko, raja Mesir, melawan raja Asur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido segera sesudah ia melihatnya.
Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Demikian firman Tuhan yang sama-sama kita telah dengar. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin.